Selamat datang di channel ini. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, berikan bantuan dengan melakukan subscribe, like, dan komen. Support dukungan dari kalian akan menjadi dukungan besar untuk saya terus melakukan ide kreatif. Dan saya berdoa agar dukungan kalian menjadi pahala untuk kalian semua. Amin. Dan kita mulai ceritanya dari sini. Dalam pekerjaanku sebagai sopir ambulans, aku belajar satu hal. Tidak semua yang aku antar itu pasien. Beberapa hanya ingin sampai. Awalnya, aku pikir itu hanya perasaanku saja. Panggilan darurat di tengah malam, tetapi saat tiba, rumah sudah kosong selama bertahun-tahun. Atau pasien yang kutemui di jalan sepi, dengan tatapan kosong dan pakaian aneh, namun tetap harus kuantar ke alamat yang mereka sebut. Mereka tidak pernah bicara, hanya duduk diam di belakang, memandang keluar jendela. Anehnya, setiap kali aku menurunkan mereka di tujuan, entah itu kuburan tua, rumah kosong, atau persimpangan jalan yang sunyi, mereka lenyap begitu saja. Saat aku kembali melihat ke kursi belakang, aku tidak pernah bertanya, aku hanya menjalankan tugasku. Karena aku tahu, mereka bukanlah pasien biasa. Mereka adalah arwah penasaran yang butuh tumpangan terakhir untuk sampai ke tempat peristirahatan mereka. Dan entah kenapa, mereka memilihku untuk jadi sopir mereka. Malam itu hujan turun tanpa jeda. Jam menunjukkan 02,17 dini hari ketika radio ambulans berbunyi untuk tugas penjemputan jenazah korban Lakantas yang kondisinya sudah meninggal dunia. Lokasi, Jalan Lingkar Barat, kilometer ke-13. Korban kecelakaan tunggal. Aku menghela napas pelan. Jam segini, jalan itu selalu sepi. Terlalu sepi. Aku dan perawat, Dina, berangkat tanpa banyak bicara. Sirena menyayat malam, tapi entah kenapa, malam terasa menelan suaranya. Aku tahu, mereka bukanlah pasien biasa. Mereka adalah arwah penasaran yang butuh tumpangan terakhir untuk sampai ke tempat peristirahatan mereka. Dan entah kenapa, mereka memilihku untuk jadi sopir mereka. Korban tergeletak di pinggir jalan. Seorang pria, sekitar 40 tahunan. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Tapi ada satu hal yang membuat tengkukku dingin. Dia tersenyum, bukan senyum damai. Lebih seperti senyum orang yang tahu sesuatu. Dina, Mas, kamu lihat wajahnya. Aku mengangguk pelan. Saat kami mengangkat tubuhnya ke dalam ambulans, aku bersumpah melihat kelopak matanya bergerak sedikit. Aku tidak bilang apa-apa. Dalam pekerjaanku, lebih aman tidak terlalu banyak bertanya. Kami berangkat menuju rumah sakit. Lampu dalam ambulans menyala redup. Di kaca spion tengah, aku bisa melihat kantong jenazah putih di belakang. Hening. Lalu, tit, tit. Monitor jantung berbunyi. Aku refleks mengerem. Din, itu dari mana? Dina, pucat Mas. Monitor itu belum aku pasang. Suara itu berhenti. Kami saling menatap. Lalu, aku melihatnya. Bekas tangan dari dalam kantong. Aku menekan gas. Aku ingin cepat sampai. Tapi jalan terasa berbeda. Pepohonan yang sama, tikungan yang itu-itu saja. Kami seperti berputar di tempat. Radio ambulans kembali menyala sendiri. Unit 07, kenapa kamu bawa aku ke sini? Suaranya serak. Bukan suara radio. Itu suara dari belakang. Dina menjerit. Aku berani menoleh sebentar ke spion. Aku lihat situasinya berubah mencekam. Diana ketakutan seperti habis terjadi sesuatu yang membuatnya takut. Keringat penuh mukanya. Sedang duduk. Pria itu, pelan, dekat telingaku. Aku belum mati, Mas. Tanganku gemetar di setir. Kamu, kecelakaan. Kami mau bawa ke rumah sakit. Dia tertawa kecil, basah, seperti air masuk ke paru-paru. Pria, aku mati di sini. Tapi aku belum sampai. Dina, terisak, belum sampai kemana? Pria itu menoleh ke Dina. Pria, ke tempatku seharusnya. Lampu ambulans mati. Sirena berbunyi sendiri. Kencang, panjang, seperti jeritan. Malam itu situasi mencekam dingin menusuk tulang. Dan satu-satunya suara adalah deru mesin ambulans yang membelah keheningan. Aku, sebagai sopir yang sedang membawa jenazah korban kecelakaan untuk ke rumah sakit, merasa ada yang aneh dan janggal setelah kejadian yang aku dan Diana alami. Jalanan terasa lengang, tapi ada hawa aneh yang membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, setirku terasa berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang memaksa mobil ini berbelok.
Tanpa bisa kukendalikan, ambulans ini berhenti tepat di depan gerbang sebuah pemakaman tua yang terkenal angker. Jantungku berdebar kencang saat pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Sosok pria tinggi pucat keluar dari sana. Bukan jenazah yang seharusnya ada di dalam. Dia berjalan pelan ke dalam kegelapan pemakaman, lalu lenyap begitu saja. Aku membeku di kursi kemudi, tak sanggup bergerak. Hal terakhir yang kuingat adalah tatapan matanya yang kosong sebelum semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, ambulans ditemukan terparkir rapi di rumah sakit, seolah tak pernah pergi. Tapi aku dan jenazah itu menghilang. Polisi hanya menemukan satu petunjuk aneh. Sebuah bekas senyuman samar yang tergores di kaca spion, seolah seseorang sedang menatap mereka dari dunia lain. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Mungkin, beberapa perjalanan memang tidak pernah sampai ke tujuan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah lainnya. Sejak malam itu, aku masih tetap mengemudikan ambulans yang sama, melewati jalanan yang sama, dengan sirene yang sama, tetapi tidak pernah lagi dengan perasaan yang sama karena setiap kali jarum jam mendekati jam 2:17 dini hari dan jalan mulai terasa terlalu sunyi. Aku selalu bisa merasakan ada sesuatu yang ikut duduk di belakang meski tanduk kosong dan lampu kabin menyala normal seolah udara di dalam ambulans menjadi lebih berat dan berbau tanah basah bercampur darah lama. Dan tanpa perlu menoleh ke kaca spion aku tahu ada mata yang menatap dari arah yang seharusnya hanya berisi kantong jenazah. Mengingatkanku bahwa tidak semua yang naik ambulans benar-benar ingin diselamatkan atau disembuhkan. Beberapa hanya ingin diantar sampai urusan terakhir mereka selesai, sampai pesan yang tertinggal tersampaikan, sampai perpisahan yang terpotong oleh kecelakaan akhirnya menemukan penutupnya, dan sejak itu aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di pelatihan manapun bahwa ambulans bukan hanya kendaraan darurat, melainkan batas tipis antara yang masih bernapas dan yang sudah pergi. Dan tugasku sebagai sopir bukan sekadar menginjak gas dan menyalakan sirene, tetapi memastikan aku tidak berhenti terlalu lama di tengah malam sunyi. Dan sejak itu aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di pelatihan manapun bahwa ambulans bukan hanya kendaraan darurat, melainkan batas tipis antara yang masih bernapas dan yang sudah pergi. Dan tugasku sebagai sopir bukan sekadar menginjak gas dan menyalakan sirena, tetapi memastikan aku tidak berhenti terlalu lama di tengah malam, tidak menoleh terlalu dalam ke kaca spion, dan tidak pernah menjawab panggilan yang datang tanpa nama, karena aku tahu, jika suatu malam ada suara lirih dari belakang yang berkata tolong antar aku pulang, mungkin kali ini, akulah penumpang terakhir itu.